juga secara pidana, karena di Undang-Undang 13 juga kan kalau pengusaha membayar upah di bawah upah minimum kan itu pidana gitu kan, baik pengusahanya juga kan atau pelaksanaan hukum gitu. Halo, ketemu lagi dalam program SPN Berbicara dengan saya Santo Adi Prayitno. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang SK Gubernur Jawa Barat 2020 tentang UMK. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Ketua DPD Jawa Barat Bung Dadan Sudiana. Selamat sore Bung. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa SPN bersama dengan federasi lain di Jawa Barat telah menggugat SK Gubernur tentang UMK itu, terutama pada huruf D diktum ke-7. Apa dasar dari SPN beserta teman-teman federasi lain itu menggugat huruf D diktum ke-7 tersebut? Ya, sebenarnya itu sebuah perjalanan panjang ya, karena sebelum SK Gubernur itu keluar yang terlambat di tanggal 1 Desember 2019, sebenarnya keluar dulu surat edaran tentang upah minimum kabupaten kota di Jawa Barat, bukan surat keputusan. Ya. Nah, akhirnya kami bersama beberapa elemen buruh melakukan perlawanan terhadap surat edaran itu. Akhirnya cabutlah surat edaran itu dan keluarlah SK Gubernur sebagaimana seperti biasa harusnya kan gitu. Tapi di SK Gubernur ini ternyata ada tetap diselipkan keinginan dari para pengusaha-pengusaha yang ingin membayar upah di bawah upah minimum, terutama sektor padat karya. Akhirnya ada diktum ke-7 huruf D yang tidak pernah ada di SK Gubernur sebelumnya, tidak pernah ada kata-kata klausul itu, yang mengatakan bahwa ketika perusahaan tidak mampu membayar upah minimum, dia boleh menegosiasikan dengan pekerjanya gitu. Nah, padahal upah minimum itu kan sudah upah minimum menjadi pengaman, sudah paling kecil lah gitu. Tidak boleh ada upah di bawah upah minimum. Tapi SK ini malah memerintahkan itu, memperbolehkan itu pengusaha melakukan negosiasi dengan serikat pekerja untuk bisa membayar di bawah upah minimum. Padahal mekanisme ketika perusahaan tidak mampu membayar upah minimum, ada mekanisme penangguhan gitu. Perusahaan boleh mengajukan penangguhan pembayaran upah minimum dengan salah-salah tentunya kan, ada laporan keuangan dan lain-lain yang perlu dilakukan publik. Kenapa dibuka ruang itu? Nah, ini yang membuat kami bertanya-tanya dan melakukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, karena SK Gubernur tersebut cacat hukum, tentu melanggar undang-undang karena memperbolehkan pengusaha membayar upah di bawah upah minimum tidak melalui mekanisme penangguhan. Ada apa ini? Kenapa tidak melakukan penangguhan saja kan gitu, kalau memang tidak mampu? Ya, berarti ada indikasi bahwa Gubernur Jawa Barat melalui SK tersebut membolehkan perusahaan untuk melakukan atau melanggar hal yang normatif, begitu ya, kurang lebih. Ya. Nah, sejauh ini jalannya sidang kasus ini bagaimana di Bandung? Ya, sebenarnya SK ini sangat unik ya. Jadi SK ini digugat oleh Apindo juga oleh serikat pekerja. Oh, Apindo juga menolak? Apindo juga menolak. Dia menolak karena dia menginginkan surat edaran yang pertama itu. Tidak mau pakai SK? Ya, karena SK ini Apindo mengatakan cacat formil karena dibuat tanggal 1 Desember. Mereka menggugat secara utuh seluruhnya SK. Dan kita pun masuk dalam intervensi, ikut tergugat intervensi. Nah, dan juga dibuat oleh serikat pekerja. Kalau serikat pekerja menggugat sepanjang diktum ke-7-nya saja, agar dihapus dari SK itu. Jadi SK ini digugat oleh dua pihak ya, dua yang berkepentingan gitu, baik Apindo dan serikat pekerja. Nah, proses persidangan berjalan sebagaimana mestinya. Ada 2 sidang yang pertama gugatan Apindo, ada juga sidang yang gugatan kita kan gitu. Jadi gubernur digugat oleh dua yang berkepentingan. Dengan tergugat yang sama. Ya. Nah, terakhir sidang kemarin tanggal 30 Juni kemarin harusnya sidang kesaksian dari tergugat gubernur yang akan menghadirkan 2 orang saksi dari saksi ahli, yaitu dari Unpad akademisi katanya yang melakukan kajian-kajian tentang upah, dan juga saksi fakta yang dihadirkan adalah katanya sih mantan aktif kerja juga gitu. Tapi karena kita juga hadir waktu itu menghadirkan beberapa masa yang menginginkan agar ini dihapus, akhirnya tidak datang saksinya gitu. Dan minggu depan diagendakan pada tanggal 7 tetap pada sidang agenda kesaksian dari pihak tergugat. Setelah itu kesimpulan baru keputusan. Nah, kan
teman-teman kan sebelumnya tentu kan sudah melakukan kajian lah terhadap SK ini, dan ternyata tidak hanya Federasi Serikat Pekerja saja tuh yang menuntut, Apindo juga malah menuntut secara keseluruhan. Apakah misalnya nanti kalau dalam tanda kutip ya gubernur kekeh dengan SK gubernur tersebut, sementara dalam pandangan Federasi atau Serikat Pekerja jelas itu bahwa melanggar hal-hal yang normatif kan, yang sebenarnya itu tidak boleh lagi, itu ada lagi celah untuk memperbolehkan sesuatu di bawah undang-undang seperti itu. Kira-kira nanti kedepannya gimana nih kalau kita melihat seperti itu? Ya, kita menunggu dulu nih keputusan pengadilan ya, apakah SK itu akan dicabut berdasarkan gugatan dari Apindo atau SK itu akan dihapuskan di tujuhnya atau tetap berjalan seperti biasa. Nah, kalau tetap berjalan seperti biasa, maka kita akan melakukan langkah-langkah secara hukum tentunya. Nanti gubernur juga kita akan gugat secara pidana, karena di Undang-Undang 13 juga kan kalau pengusaha membayar upah di bawah upah minimum kan itu kan pidana gitu kan. Baik pengusahanya juga kita akan melakukan langkah-langkah hukum tentunya. Tapi yang terpenting bagi kita sekarang adalah bagaimana penegakan hukum ini harus ditegakkan gitu. Karena walaupun sekarang juga kita menggugat ke PT UN, faktanya di lapangan masih banyak perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap upah gitu. Gitu mungkin. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Danan. Sampai ketemu lagi di segmen berikutnya ya. Terima kasih. Demikianlah teman-teman sekalian dalam segmen SPN berbicara dengan narasumber kita Bung Dadan Sudiana. Sampai jumpa. Audio Jungle.